Di Hindia Belanda, wilayah yang didatangi Belanda melalui VOC mulai abad ke-17. Kondisi serupa terjadi, tak ada perkembangan dalam dunia pertanian. Dalam Dutch Engineering Overseas, No Pol, 2002, yang ditulis Wim Ravestein, disebutkan bahwa tak berkembangnya dunia pertanian Hindia Belanda terjadi karena kala itu Belanda hanya mau berdagang dengan raja-raja kecil di daerah. Memasuki tahun 1795, pengabaian Belanda terhadap dunia pertaniannya berakhir. Saat itu, dipicu pergolakan sosial yang menggiring terbentuknya Republik Batavia, otonomi daerah yang kuat itu dihapus. Belanda tak lagi hanya mengistimewakan kota-kota besar dan para pedagang. Untuk pertama kalinya mereka juga melihat perdesaan serta pertanian sebagai sokoguru perekonomian yang wajib dikembangkan. Tak lama setelah Republik Batavia terbentuk, lembaga negara yang khusus mengurus pertanian, Staten van Landbouw, dibentuk. Dipimpin oleh seorang akademisi bernama Jan Kops, lembaga tersebut bekerja untuk mengumpulkan informasi tentang pertanian Belanda dan mendorong inovasi. Demi mencapai kedua target tersebut, Kops lantas membentuk Komisi Pertanian, Commission van Landbouw, di setiap provinsi, yang bekerja secara independen, tulis Maat. Nahas, sebelum kedua target tersebut tercapai, Republik Batavia bubar karena dikalahkan Prancis dalam perang yang berlangsung di Waterloo. Staten van Landbouw kemudian dibubarkan karena Prancis tak memiliki minat untuk mengembangkan dunia pertanian Belanda, atau memilih menerapkan politik laissez-faire alias pembiaran atas situasi Belanda. Meskipun membubarkan Staten van Landbouw serta pembiaran terhadap sendi sosial politik ekonomi Belanda, William I melakukan terobosan pada dunia pendidikan. Kala itu, menganggap dirinya sebagai sosok pembaru, serta terinspirasi dengan pengasingannya di Prusia, pada 1815 William I mengeluarkan dekrit guna menata ulang sistem pendidikan Belanda. Dalam dekrit tersebut, Landbouwkunde atau kelas agronomi diperkenalkan. Ini membuat Belanda untuk pertama kalinya memiliki mata kuliah khusus tentang pertanian. Karena berpengalaman memimpin Staten van Landbouw, maka Jan Kops ditunjuk untuk mengepalai Landbouwkunde cabang University of Utrecht. Sementara itu, untuk Leiden dan Groningen, masing-masing dipimpin akademisi bernama Christiaan F. Kleijo van Enspijk dan Jacobus A. Wilkens. Awalnya, Landbouwkunde khusus bagi para mahasiswa jurusan pertanian. Namun, percaya bahwa perkembangan dunia pertanian tak akan tercapai tanpa menggandeng kaum petani, kelas ini kemudian menyasar para teolog atau agamawan muda yang tengah menimba ilmu di berbagai universitas di Belanda. Musababnya, mayoritas dari teolog muda ini akan menjadi pendeta di berbagai penjuru Belanda, dan kala bertugas mereka acap kali berinteraksi dengan para petani, tulis Maat. Lalu sejak 1830-an, Landbouwkunde dibuka untuk umum demi menjangkau lebih banyak petani. Akhirnya, ketiga profesor yang mengepalai Landbouwkunde membentuk Hollandse Maatschappij van Landbouw atau Masyarakat Pertanian Belanda pada 1847. Ini demi membuat segala macam pengetahuan pertanian lebih mudah dijangkau pelbagai kalangan masyarakat. Perlahan, dunia pertanian Belanda pun mulai berkembang. Terlebih, melalui peraturan baru soal pendidikan yang diperkenalkan pada 1863, pertanian Belanda kian berjaya. Perkembangan ini akhirnya menjalar ke Hindia Belanda. Jika di zaman VOC Hindia Belanda hanya dilihat sebagai tempat transaksi perdagangan, maka pemerintah Belanda kemudian melihat Hindia Belanda sebagai wilayah kemanusiaan, tetapi tetap menjunjung tinggi faktor ekonomi sebagai alasan Belanda hadir di Hindia Belanda, tulis Ravestein. Dalam melihat wilayah kemanusiaan, inilah pertanian ditetapkan sebagai salah satu elemen yang harus dikembangkan. Kembali merujuk paparan Maat, berkembangnya pertanian di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1815.
Setelah berhasil mengusir Inggris melalui Konvensi London, Belanda mengutus Caspar George Karl Reinoard, ahli farmasi asal Amsterdam sekaligus anggota Cabinet of Natural History Belanda, ke Hindia Belanda untuk membentuk lembaga atau institusi khusus soal ilmu pengetahuan pertanian. 2 tahun kemudian, setelah menjelajah seluruh penjuru koloni Belanda di Asia Pasifik ini guna mengumpulkan pelbagai spesimen tetumbuhan, Reinoard berhasil membentuk Kebun Raya Bogor. Lengkap dengan Landsplantentuin atau seksi kecil dalam kebun yang dibuat khusus untuk menanam tanaman percobaan di bidang pertanian. Tanaman ini selanjutnya dikembangkan melalui pembentukan Natuurkundige Commissie voor Nederlandse Indie, lembaga yang bertugas melakukan taksonomi tetumbuhan yang ada di Hindia Belanda. Nahas, kerja para ilmuwan Belanda meneliti dan mengembangkan pertanian di Hindia Belanda terhenti pada 1830. Dihantam masalah finansial yang besar akibat berperang melawan Belgia dan banyaknya pemberontakan yang dilakukan penguasa-penguasa lokal di Hindia Belanda, Belanda butuh uang yang banyak. Demi memenuhi kebutuhan finansial tersebut, mereka akhirnya menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa dengan menitik beratkan pada tanaman-tanaman ekspor yang dikehendaki Barat. Ini artinya menanggalkan segala tumbuhan yang tak laku atau tak diminati, baik tanaman eksperimen maupun padi sebagai pondasi masyarakat Hindia Belanda, khususnya Jawa, untuk hidup. Karena produksi beras yang menurun, kelaparan pun merajalela. Ini mendorong elit-elit Belanda, terutama Haji A. van der Poel, meminta pemerintah Belanda kembali membangun dunia pertanian yang beradab, khususnya padi, dengan membangun skema landrente atau sewa tanah sebagai cara yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setelah itu, perkembangan ilmu pengetahuan pertanian Hindia Belanda muncul kembali, khususnya tentang beras. Dimotori J. E. van der Stok, klasifikasi beras di Jawa kali pertama dilakukan. Dalam studinya, Stok menyebut bahwa beras di Jawa terdiri dari 2 jenis, yakni Utilissima dan Glutinosa. Pada jenis pertama, Communis dan Minuta merupakan varietas yang banyak di tanaman di Jawa. Lalu, melalui kerja akademik yang dilakukan Solewin Gelbke, diketahui bahwa proses tanam padi di Jawa tak efisien. Membandingkan dengan petani padi di Italia, Gelbke menyebut petani Jawa melakukan pemborosan energi yang sangat besar. Ini terjadi karena proses tanam dipengaruhi tahayul, yakni pemanfaatan perhitungan kabalistik dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Studi-studi ini mendorong pemerintah kolonial bergerak untuk membentuk Proefstation voor Richt en Tweede Gewassen demi mengembangkan varietas-varietas beras dan membangun infrastruktur irigasi. Hingga Belanda hengkang dari Indonesia pada tahun 1945, 1,3 juta hektare dari 3,3 juta hektare sawah padi di Indonesia diairi oleh teknis watering system.